menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka. Mereka seperti itu karena ada guru. Ada intimidasi tidak selama itu? Ada. Kak, saya tidak melakukan itu. Apakah memang betul sampean melakukan ini dengan dia posisi menangis? Jadi saksi yang mereka ajukan, keterangan yang satu dan yang satu berbeda. Kekerasan yang diakibatkan oleh apa? Ya, kalau dari visum, tumpul. Jujur Ibu, pernah nggak melakukan itu? Tidak Pak, karena saya pada saat itu ada di kelas saya. Menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka. Mereka seperti itu karena ada guru. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian, bahkan sempat ditahan selama kurang lebih 1 minggu pemirsa lantaran dituduh melakukan kekerasan dan juga penganiayaan terhadap salah satu muridnya yang belakangan diketahui bahwa muridnya ini adalah anak dari seorang anggota kepolisian. Dan saat ini saya sudah sampai pemirsa di SDN 4 Baito. Saya akan menemui Ibu Supriyani mendengar ceritanya secara langsung, yang dimana ini adalah hari pertama Ibu Supriyani menginjakan kaki kembali di sekolahnya di SDN 4 Baito setelah penangguhan penahanan yang ia lalui beberapa waktu lalu. Seperti apa sebenarnya faktanya? Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan fakta. Ibu Supriyani, Assalamualaikum. Bu ganggu, maaf, Tiara dari Fakta TV One. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu Supriyani ini pemirsa adalah guru honorer ya dari SDN 4 Baito ya Bu ya? Iya. Yang belakangan ini viral, kita ketahui bahwa Ibu Supriyani ini harus menghadapi permasalahan di kepolisian begitu ya, karena ada dugaan ataupun dituduh begitu melakukan kekerasan serta penganiayaan kepada salah satu muridnya begitu. Nah, benar tidaknya ini tentunya harus dibuktikan di persidangan, tapi yang jelas kita harus tanya langsung ya kepada Ibu Supriyani seperti apa kejadian di hari itu di tanggal 24 April Bu ya. Tapi sebelum itu saya penasaran, Ibu Supriyani ini sehari-harinya ngajar di kelas mana, Bu? Di kelas 1B. Oh, kelas 1B. Oke, boleh kita lihat ke dalam ya? Iya, bisa. Jadi, ini pertama kali datang lagi ke sekolah setelah penangguhan penahanan, betul ya? Iya, karena kangen sama teman-teman, Mbak. Sama siswa-siswa sudah 2 minggu ditinggal. Jadi saya datang di sini untuk ketemu teman-teman. Sekalipun hari ini belum ngajar ya, Bu Supriyani ya? Iya, mungkin nanti masuk mengajar itu setelah sidang kedua. Setelah sidang kedua, oke. Jadi di ruang kelas ini ya Bu ya, sehari-hari Ibu menghabiskan waktu bersama anak-anak, murid-murid begitu, mengajar di SDN 4 Baito ini. Sudah berapa lama? 16 tahun, Mbak. 16 tahun. Honor. Honorer. Per bulannya? Dibayar berapa itu? 300.000 di bulan selama 3 bulan. 3 bulan? Oh, jadi nggak langsung gitu ya? Per 3 bulan berarti Ibu, mohon maaf, ini menerima kurang lebih 900.000 gitu. Kemarin kan Ibu sempat nggak ngajar ya, meninggalkan kelas ini beberapa waktu, kurang lebih 1 minggu ya Bu ya? Iya, 1 minggu. 1 minggu. Apa Bu yang paling dikangenin dari isi kelas ini semuanya? Ketemu anak-anak. Karena sehari-hari kita sama-sama itu. Jadi 1 minggu nggak ketemu itu sedih rasanya. Sedih. Saya lihat Ibu sangat-sangat emosional. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu Supriyani. Ya, mudah-mudahan dengan masalah ini cepat selesai dan bebas dari hukum. Ya, karena saya nggak bersalah.
Ibu yakin Ibu tidak bersalah ya? Ibu pernah nggak, kan namanya juga anak-anak gitu ya, mereka nakal-nakal anak-anak biasa gitu. Pokoknya Ibu sampai jengkel, paling emosi karena mereka bandel ini, paling keras, paling tegas pernah Ibu apain? Paling cuma dinasihati. Dinasehati aja? Nggak pernah Ibu mungkin cubit, main tangan? Nggak pernah sama sekali ya? Nasihati, nggak boleh nakal kalau pengen jadi anak pintar. Oke, termasuk yang kemarin, mohon maaf ya, siswa yang sempat melapor, sempat mendapat kekerasan dari Ibu Supriyani. Ini Ibu tahu anaknya? Dekat sama anaknya juga? Tidak. Nggak dekat? Oke, kalau mungkin saya boleh diceritain Bu, itu awal mulanya seperti apa sih Ibu Supriyani? Itu awalnya dilaporkannya itu tanggal 26. Jadi saya tahu itu dari situ tanggal 26 jam-jam setengah 1 ya kan hari Jumat. Ibu lagi ngajar itu? Sudah pulang. Oh, udah di pulang. rumah. Setelah pulang di rumah, nggak lama ditelepon sama Pak Kanit. Pak Kanit Polsek, Pak Jeffrey, namanya dia menelpon, Ibu di mana? Dia bilang, jawab, di rumah Pak, ada apa? Bisa datang di kantor sebentar. Saya kaget, selama ini kan Nggak pernah Ibu ditelepon kayak gitu? nggak pernah dipanggil, apalagi dari kantor polisi. Saya langsung bergegas datang di kantor. Ibu waktu itu posisinya lagi di kelas mana nih? Sudah di rumah. Oh, di rumah ya? Iya, Oke. sudah pulang sekarang. Setelah itu saya siap-siap datang ke kantor. Di situ sudah ada Pak Kanit, Pak Jeffrey, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban, dan korban. Korban, oke. Mohon maaf, korban itu di sini juga kah? Ada di sebelah. Oh, bukan kelas 1B ini? Bukan muridnya Ibu? Bukan. Di mana Bu kelasnya Bu? Boleh kita ditunjukin ya, Di sana ya? sebelah. Oke, kita coba ke ruangan korban ya. Inisial D ya. Inisial D, kita ke ruangan korban yang sebenarnya tidak jauh. Ini bersebelahan langsung dengan ruang kelasnya Ibu Supriyani di 1B. Ini adalah 1A begitu ya Bu ya? Boleh izin masuk Bu Supriyani? Bisa. Oke. Jadi ini adalah ruangan yang berbeda dengan ruangan Ibu Supriyani tadi. Disinilah korban D ini belajar. Nah, Ibu pada saat itu tidak masuk ke ruangan ini sama sekali? Tidak sama sekali. Ibu yakin? Iya. Nggak lupa Bu? Tidak. Kalau dari informasi kan kejadiannya sekitar kurang lebih jam 10 tuh ya? Iya. Jam 10 itu lagi ada kegiatan mengajarkah atau istirahat? Jam 10 itu kalau anak-anak kelas 1 sudah tidak ada di halaman sekolah sini. Karena jam 10 itu anak-anak sudah pulang. Tapi di tanggal 24, sekalipun beda nih Bu kelasnya, Iya. kan sebelahan ya. Iya. Ibu ketemu sama korban? Tidak. Sama sekali? Iya, sama sekali. Saya tidak pernah keluar di kelas itu pada saat hari Rabu tanggal 24. Bahkan bu gurunya katanya pergi absen di kantor jam 9, saya tidak melihat. Karena saya fokus dengan anak-anak di kelas 1B. Nggak apa-apa ya, saya berangkat dari apa yang kemudian ini ada di dakwaan. Karena kan informasinya Ibu ini dituduh memukul dengan menggunakan sapu. Iya. Sapu itu selalu ada di kelas ini Bu? Ada. Di sebelah mana? Di ujung. Harusnya. Di sana. Oh ini. Oke. Jadi ini adalah sapu yang digunakan untuk anak-anak itu piket atau gurunya yang akan? Gurunya yang piket, Mbak. Oke, jadi guru yang menggunakan sapu ini. Oke, kita tidak tahu sebenarnya sapu yang dimaksud ini oleh di dalam dakwaan itu yang mana, karena di sini memang ada dua begitu ya. Tapi yang jelas Bu Supriyani ini dituduh menggunakan sapu melakukan kekerasan di bagian kaki begitu ya Bu? Di bagian paha bagian atas. Di bagian paha bagian atas. Saya tanya Ibu sekali lagi, itu betul tidak terjadi dan tidak Ibu lakukan? Tidak. Jadi kalau Ibu melihat apa yang menyebabkan Ibu akhirnya bisa tertuduh sesuatu yang mungkin Ibu nggak lakukan di hari itu? Saya tidak tahu juga kenapa ada laporan seperti itu, karena kenapa juga saya yang dituduh. Padahal di saat itu saya tidak masuk di sini. Biasanya Bu, kalau misalnya ada anak yang berantem gitu ya, atau anak yang dimarahi guru lah, itu satu sekolah tahu Bu? Tahu. Pasti tahu? Iya. Biarpun ada luka sedikit atau cuma anak-anak menangis, itu yang lainnya sudah berkerumun. Iya, itu pada saat hari Rabu enggak ada apa-apa. Nggak ada kejadian apapun ya. Ada ya. kejadian apa-apa. Jadi sama sekali tidak ada keributan, bahkan Ibu mengenal sosok
murid yang saat ini menjadi korban ini sebagai anak-anak yang ya sering juga diingatkan oleh guru-guru lain gitu ya. Iya, iya. Nah biasanya setelah diingatkan guru-guru lain, ini memang ada laporan tertentu tidak sih ke orang tuanya gitu misalnya? Nggak ada. Sampai orang tuanya mungkin datang ke sekolah? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Baru kali ini ada laporan orang tua sama guru soal fitnah. Tapi setelah itu guru-guru ini sempat ada teguran nggak sih Bu? Tidak ada. Enggak ya? Enggak. Baik, setelah itu di tanggal 26 Ibu datang, apa yang Ibu alami di kantor polisi itu? Nah, di situ Pak penyidik menyampaikan, Ibu maaf saya panggil di kantor ini karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua Ananda D tuduh memukul pakai sapu ijuk di sekolah. Karena di situ saya kaget ya, karena pada saat itu kan saya ada di kelas saya, kenapa saya dapat tuduhan seperti itu? Saya tidak menerima dengan tuduhan itu. Gimana Ibu menjelaskan pada saat itu bahwa Ibu sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan itu Bu? Ya. Maaf Pak, saya tidak melakukan itu. Terus saya sempat lihat lukanya, coba nak lihat lukanya Ibu, diperlihatkan ternyata lukanya luka melepuh. Jujur Ibu, pernah nggak melakukan itu? Tidak Pak, karena saya pada saat itu ada di kelas saya bilang gitu. Nah terus di situ orang tuanya bilang kalau begini caranya saya akan lanjutkan ke jalur hukum. Ada intimidasi tidak selama itu? Ada. Saya diintimidasi sama Pak sampai 2 kali. Yang pertama itu ditelepon, katanya Ibu datang saja di rumahnya. Di rumah korban? Iya, di rumah korban. Kalau mau masalah ini selesai, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Tapi saya menolak. Kenapa saya harus minta maaf ke rumahnya? Padahal saya kan nggak salah, saya nggak melakukan. Jadi kalau ada informasi yang beredar bahwa Ibu Supriyani ini sebenarnya pernah mengaku bahwa melakukan kekerasan, itu Tidak pernah. nggak pernah. Salah artinya informasi itu ya Bu ya? Iya. Yakin Ibu? Yakin. Juga ada informasi Bu, uang 50 juta rupiah ya, yang kemudian ini sempat dimintakan ke Ibu. Iya. Ini seperti apa ceritanya? Banyak sekali itu nominalnya. Disebut tidak untuk apa? Katanya itu saya dengar sendiri dari Pak datang di rumah sambil mengantar surat panggilan ketiga. Nah, di situ dia mengatakan, suami saya yang bilang tuh, bagaimana Pak bisa atur damai atau tidak? Ya di situ Pak dia mengatakan tidak bisa, makanya saya lanjut ini laporkan ini berkas karena Ibu disuruh siapkan uang 5 gitu. 5? Iya, dia bilang 5. Terus suami bilang 5 kecil atau 5 besar? 5 besar. Jadi memang setelah itu Ibu tidak pernah lagi bermediasi atau bertemu langsung dengan... Terakhir kemarin tanggal 16 itu langsung ada panggilan di jaksa ya. Ya, yang mengabari itu penyidik. Ibu nanti hari Rabu datang di jaksa karena mau ada pelimpahan P21. Di situ tidak ada persiapan apa-apa. Kalau mau langsung ditahan di lapas. Setelah itu sekitar jam 3 ada pemberitahuan dari jaksa bahwa saya harus dibawa ke lapas. Pada hari itu juga? Iya, ibu harus langsung ditahan ya? Ibu harus ditahan selama 2 hari sambil menunggu persidangan. Saya lihat Ibu pasti masih trauma di hari itu ya Bu ya. Hari yang nggak pernah Ibu sangka-sangka, nggak mudah buat Ibu Supriyani. Jadi di situ saya harus berpisah sama anak kecil. Jadi Ibu berpisah sama anak-anak di rumah. Kebetulan waktu hari itu anak ikut mengantar yang kecil. Jadi saya dibawa ke lapas, anak pulang bersama suami. Tapi tentunya kita tahu ya proses ini kan masih terus berlanjut. Bahkan kemarin persidangan sudah dilakukan, persidangan pertama begitu ya. Sekalipun Ibu tahu kalau banyak sekali yang mendukung Ibu di luar sana, masyarakat Indonesia, kemudian juga dari PGRI. Apa yang Ibu rasakan di persidangan pertama itu Bu? Ya senang karena sudah banyak yang mendukung, mensupport seluruh Indonesia Mbak ya.
kita harus semangat demi kebebasan. Ibu yakin tidak kalau suatu saat ini pasti akan selesai dan ujungnya akan seperti apa? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kita bebas dari hukuman apapun. Optimis Ibu akan bebas? Ya, Optimis. optimis. Ibu sebenarnya terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Sudah mau bercerita dengan saya, sudah mau membagikan seperti apa kemudian itu bagaimana Ibu mencintai murid-murid, kemudian juga detik-detik Ibu berpisah sampai akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan saat ini. Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Supriani, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ketemu kontak selanjutnya. Kejadian itu, untuk kejadiannya persisnya itu adalah tanggal 24 April 2024. Dalam BAP itu pelaku tidak pernah mengaku. Justru itulah yang menjadi dasar kepada orang tua korban untuk menempuh jalur hukum. Dan dalam 5 bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi yang dilakukan, baik dan melibatkan banyak pihak, baik dari pelaku sendiri, kemudian orang tua korban, kemudian ada suami pelaku juga, kepala desa, kepala sekolah, seperti itu. Nah, jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada ketika mengakui kemudian ditetapkan jadi tersangka, tidak seperti itu. Apakah memang betul sampean melakukan ini dengan dia posisi menangis?